Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kalian semua para pejuang asmara yang sedang menyimak tayangan ini, doa saya semoga perlindungan serta karunia dari Tuhan Yang Maha Esa senantiasa menyertai langkah kalian. Di kesempatan kali ini, saya akan mengupas tuntas 5 kategori pria yang secara tidak sadar selalu mendapatkan tempat istimewa di dalam pikiran wanita. Perlu diingat bahwa alasannya bukan karena mereka adalah yang paling rupawan atau yang paling bergelimang harta, melainkan karena terdapat sebuah kualitas dalam jiwa mereka yang memaksa wanita untuk berpikir 2 kali. Saya ingin mengawali pembahasan ini dengan sebuah realitas yang mungkin terasa sedikit menyentil. Banyak pria di era sekarang ini terlalu sibuk berupaya keras agar terlihat hebat di hadapan wanita. Mereka melakukan pembaruan status setiap saat, memamerkan kemewahan di sana-sini, dan mencoba berakting seolah mereka adalah sosok yang misterius. Padahal jika kita bicara jujur, itu bukan misterius, kawan. Melainkan memang tidak ada kedalaman karakter yang bisa dibagikan. Sangat ironis ketika kita menyaksikan sebuah zaman di mana pria lebih memprioritaskan pembangunan citra eksternal dibandingkan membangun kapasitas internal. Hal yang lebih lucu lagi adalah masih banyak pria yang berasumsi bahwa wanita itu mudah untuk dibuat terkesan. Mereka berpikir cukup dengan rangkaian kata-kata manis, sedikit perhatian, serta mentraktir kopi beberapa kali maka urusan akan selesai. Realitasnya, wanita tidaklah seceroboh itu dalam menilai. Mereka mungkin akan tersenyum dan memberikan respons. Namun di balik itu semua ada sebuah pertanyaan besar yang tidak pernah mereka sampaikan secara lisan. Apakah pria ini benar-benar memiliki nilai asli atau hanya sekadar mahir dalam memoles penampilan luar saja? Di titik inilah banyak pria langsung mengalami kekalahan. Bukan karena kekurangan fisik atau materi, namun karena mereka terlalu terobsesi untuk terlihat bernilai sampai lupa untuk benar-benar menjadi pria yang bernilai. Sesuatu yang membuat seorang pria terlihat sangat berkelas di mata wanita bukanlah apa yang ia pamerkan secara frontal, melainkan apa yang tetap terpancar bahkan ketika ia tidak lagi berusaha untuk tampil menarik. Wanita tidak jatuh cinta pada seberapa keras usaha Anda untuk terlihat keren, melainkan mereka jatuh hati pada sesuatu yang lebih esensial, sesuatu yang tidak bisa dimanipulasi, tidak bisa dibuat-buat, dan yang paling krusial adalah tidak semua pria memilikinya. Mari kita bedah kategori pertama, yaitu pria yang tidak gemar pamer namun auranya terlihat sangat berisi. Ini adalah tipe pria yang seringkali luput dari pengamatan awal namun justru yang paling sering membuat wanita memperhatikan secara diam-diam. Dia bukanlah sosok yang paling bising atau yang paling ingin mendominasi percakapan saat berkumpul. Bahkan seringkali ia terlihat biasa saja jika dilihat sekilas. Namun anehnya, semakin lama Anda memperhatikannya, akan semakin terasa bahwa pria ini memiliki perbedaan yang mencolok. Barangkali kalian pernah merasakannya sendiri dalam lingkaran pertemanan, di mana ada seseorang yang tidak banyak bicara namun setiap tindakannya terasa berbeda. Dia tidak sibuk menceritakan kehebatannya, tidak haus akan pengakuan, dan tidak memerlukan validasi dari massa. Justru dari kesederhanaan itulah muncul sebuah nilai asli yang tidak dipaksakan. Mengapa banyak pria saat ini merasa wajib untuk memamerkan segala hal? Itu biasanya dipicu oleh rasa takut tidak dianggap atau tidak dilihat, yang berakar pada ketidakyakinan mereka terhadap nilai diri sendiri. Mereka membutuhkan pengakuan dunia luar sebagai stempel legalitas bagi martabat mereka. Namun wanita memiliki sensor yang tajam untuk membedakan mana pria yang sedang bersandiwara agar terlihat bernilai dan mana pria yang memang sudah memiliki nilai dari dalam jiwanya. Secara psikologis, ini berkaitan dengan kestabilan harga diri di mana pria dengan nilai diri yang tinggi tidak akan bergantung pada pengesahan eksternal. Otak manusia, khususnya dalam urusan daya tarik, cenderung memberikan respek lebih besar kepada mereka yang tidak mengemis pengakuan. Secara bawah sadar, itu diterjemahkan sebagai indikator bahwa orang tersebut memang memiliki kualitas yang substansial. Ini juga selaras dengan efek langkaan, di mana sesuatu yang jarang diperlihatkan justru akan terasa jauh lebih berharga. Jika ada pria yang setiap hari memamerkan pencapaiannya, dibandingkan dengan pria yang jarang bercerita namun sekali bicara isinya sangat berbobot, manakah yang lebih memancing rasa penasaran? Tentu saja pria yang memiliki nilai dalam kesunyian ini memiliki daya pikat yang lebih kuat untuk membuat orang lain ingin menggali lebih dalam tanpa ia harus berusaha payah. Namun jangan salah sangka, ini bukan berarti Anda cukup menjadi pendiam saja tanpa isi, karena ada batas tipis antara orang yang memang berbobot dengan orang yang sekadar berakting misterius namun sebetulnya kosong. Jika Anda diam namun tidak memiliki kualitas, itu tidak akan terlihat keren melainkan hanya akan terlihat sepi. Pria yang benar-benar berisi akan terlihat dari cara ia menyusun kalimat, cara ia mengambil keputusan yang sulit, serta cara ia bersikap di tengah situasi yang tidak nyaman. Di titik ini, wanita akan merasa sangat nyaman karena mereka merasa sedang berhadapan dengan pria yang sudah selesai dengan urusan egonya sendiri. Di tengah dunia yang menuntut semua orang untuk tampil menonjol, pria yang tidak merasa butuh untuk dilihat justru akan menjadi pusat perhatian yang sesungguhnya.
Jadi kalau hari ini Anda masih sibuk ingin terlihat keren, coba tanyakan ke diri sendiri apakah sedang membangun nilai atau hanya sekadar memoles citra. Karena pada akhirnya yang membuat Anda menarik bukanlah seberapa keras Anda menonjolkan diri, melainkan seberapa kuat dunia bisa merasakan jati diri Anda bahkan saat Anda berhenti mencoba. Tipe pria berkelas kedua di mata wanita adalah mereka yang tidak banyak bicara namun tindakannya sangat presisi dan berisi. Jika poin sebelumnya membahas soal nilai yang tidak dipamerkan, maka poin ini berbicara mengenai aura yang tidak bisa direkayasa. Aura semacam ini hanya bisa dirasakan saat Anda berada di dekatnya, bukan sekadar dipelajari melalui teori kata-kata. Pria tipe ini tidak banyak bicara bukan karena kekurangan wawasan, melainkan karena ia tidak merasa perlu bicara hanya untuk terlihat penting. Ia bukan sosok yang reaktif, tidak gampang terseret arus emosi, dan tidak mudah tersulut oleh ego yang haus pembuktian. Justru dari ketenangannya itulah muncul rasa aman yang sangat didambakan oleh wanita. Coba pikirkan, betapa melelahkannya berada di dekat orang yang mudah meledak marah, mudah tersinggung, atau selalu terjebak dalam pemikiran yang berlebihan. Wanita pun merasakan kelelahan yang sama. Maka ketika mereka menjumpai pria yang tenang, yang tidak kehilangan akal saat menghadapi situasi buruk, dan tidak langsung bersikap agresif saat muncul masalah, maka itu bukan hanya menarik namun sangat menenangkan jiwa. Dalam studi psikologi, hal ini berkaitan erat dengan regulasi emosi yang matang. Pria dengan kontrol emosi yang baik secara otomatis akan dianggap sebagai sosok yang stabil, dan stabilitas adalah aset yang sangat mahal di mata wanita. Hubungan bukan hanya soal mencari kesenangan, namun juga soal memastikan rasa aman saat badai masalah datang melanda. Menariknya, ketenangan di sini bukan berarti bersikap dingin atau kaku. Ini adalah poin di mana banyak pria melakukan kesalahan persepsi. Mereka mengira menjadi keren berarti harus bersikap acuh tak acuh atau sulit ditebak. Padahal pria yang benar-benar tenang tetaplah sosok yang peduli dan hadir secara utuh. Hanya saja ia tidak bising. Itulah sebabnya ada pria yang disangka cuek padahal sebetulnya ia sangat memperhatikan. Saat seorang wanita menyadari bahwa di balik ketenangan tersebut tersimpan kepedulian yang besar, ia akan merasa sangat tersentuh. Pria tipe ini tidak memerlukan drama untuk membuktikan perasaan atau emosi yang meluap-luap agar terlihat sayang. Justru karena irit bicara, setiap kalimat yang ia lontarkan menjadi sangat berbobot dan setiap responsnya terasa sangat bermakna. Bayangkan perbandingan antara pria yang terus bercanda dan bising namun tidak bisa diandalkan di situasi kritis, dengan pria yang irit bicara namun kehadirannya menjadi solusi di tengah kekacauan. Jawaban wanita sudah pasti tertuju pada pria yang mampu memberikan ketenangan. Pria semacam ini menjadi pelabuhan terakhir tanpa harus banyak mengumbar janji manis. Namun saya ingatkan kembali, ketenangan ini bukan berarti menahan emosi sampai nantinya meledak seperti bom waktu, melainkan Anda benar-benar tahu kapan harus diam dan kapan harus mengambil tindakan tegas dengan bijaksana. Di dunia yang penuh dengan orang reaktif saat ini, pria yang bisa tetap tenang bukan hanya terlihat memikat namun juga sangat langka. Sebelum Anda memimpin sebuah hubungan, Anda wajib bisa memimpin emosi sendiri agar layak diandalkan. Kategori pria ketiga yang sangat memikat di mata wanita adalah mereka yang sanggup memahami emosi wanita tanpa harus diajari. Kualitas ini tergolong sangat langka dan berharga. Jika ketenangan membuat wanita merasa nyaman, maka pemahaman emosional membuat mereka merasa terikat secara batin. Ini bukan lagi soal aura luar, melainkan soal kedalaman sebuah koneksi. Banyak pria mengalami kegagalan di sini karena mereka berasumsi bahwa perhatian saja sudah cukup. Padahal perhatian tanpa dibarengi pemahaman seringkali hanya akan dianggap sebagai gangguan yang dibungkus dengan niat baik. Anda mungkin sering melihat pria yang terus-menerus menanyakan kabar, sudah makan atau belum, atau memaksa wanita untuk bercerita saat ia sedang sakit. Meskipun terlihat sangat peduli, bagi wanita hal itu terkadang sangat melelahkan karena yang mereka butuhkan bukanlah rentetan pertanyaan, melainkan dimengerti tanpa harus memberikan penjelasan yang panjang lebar. Disinilah letak perbedaan antara pria biasa dengan pria yang memiliki kesadaran emosional. Pria tipe ini sangat peka terhadap perubahan-perubahan kecil, mulai dari nada pesan yang berubah, respons yang lebih singkat dari biasanya, hingga pergeseran energi yang mendadak. Sebetulnya pria juga bisa merasakannya, namun seringkali mereka terlalu malas untuk merespons dengan tepat. Pria yang dianggap keren oleh wanita adalah mereka yang tidak pura-pura buta terhadap perubahan energi tersebut. Hal yang paling krusial adalah ia tidak memaksakan kehendak. Ia paham kapan wanita butuh didengarkan, kapan butuh ditemani, dan kapan hanya perlu diberikan ruang sendiri. Secara psikologis, ini dinamakan sebagai penyelarasan emosi atau emotional attunement. Kemampuan untuk tersambung dengan frekuensi perasaan orang lain tanpa perlu banyak kata akan melepaskan hormon kenyamanan di dalam otak wanita. Itulah sebabnya banyak wanita merasa sangat betah di dekat pria yang tidak romantis secara berlebihan namun selalu tepat dalam memberikan pengertian.
Mengapa banyak pria berakhir hanya dianggap sebagai teman saja? Karena mereka hadir namun tidak tersambung secara emosi. Mereka peduli namun tidak mengerti situasi. Pria yang peka mungkin tidak selalu ada setiap detik, namun kehadirannya selalu berada di momentum yang paling tepat. Wanita jauh lebih mengapresiasi ketepatan waktu dibandingkan kehadiran yang terus-menerus namun tidak nyambung. Namun berhati-hatilah. Jangan sampai Anda terjebak menjadi pahlawan emosi yang selalu mencoba menyelamatkan segalanya karena itu tidaklah sehat. Daya pikat pria ini bukan karena ia selalu benar, melainkan karena ia bersedia memahami tanpa memberikan penghakiman. Ia tidak terburu-buru menyodorkan solusi atau membuat segalanya berpusat pada dirinya sendiri. Ia mendengarkan sebagai seorang manusia seutuhnya, dan itulah yang membuat wanita merasa aman untuk menjadi dirinya sendiri tanpa topeng. Di dunia di mana semua orang ingin didengarkan, pria yang benar-benar mau menyimak adalah sosok yang sulit digantikan. Tipe pria keempat adalah mereka yang memiliki standar pribadi dan bukan hanya sekadar mengikuti perasaan. Ini adalah poin yang sangat penting karena banyak pria seringkali terjebak tanpa menyadarinya. Sejak kecil kita sering didoktrin bahwa mencintai seseorang berarti harus berkorban habis-habisan, selalu mengalah, dan harus memahami pasangan dalam kondisi apapun. Meskipun terdengar sangat mulia, jika tidak dilakukan dengan bijaksana, hal itu justru akan membuat Anda kehilangan harga diri. Anehnya, semakin Anda mengorbankan identitas diri demi seorang wanita, maka wanita tersebut justru akan semakin kehilangan rasa hormat kepada Anda. Mengapa? Karena wanita tidak hanya mencari kasih sayang, mereka mencari pria yang memiliki standar hidup yang jelas. Pria yang tahu apa yang ia inginkan, tahu apa yang layak ia terima, dan paham hal apa saja yang tidak akan ia toleransi dalam sebuah hubungan. Ini bukan berarti bersikap kasar atau egois, melainkan memiliki ketegasan. Dalam psikologi, ini berkaitan dengan konsep batasan atau boundaries. Pria yang memiliki batasan yang sehat tidak akan sudi menerima perlakuan buruk hanya karena takut kehilangan pasangannya. Ia tetap bisa mencintai dengan dalam namun tidak pernah kehilangan arah tujuan hidupnya. Sebagai contoh sederhana, jika Anda selalu tersedia setiap saat, selalu menuruti apapun kemauannya, dan selalu berkata iya, maka pada awalnya mungkin akan terasa menyenangkan namun lama-kelamaan Anda akan dianggap sebagai sesuatu yang biasa dan murahan. Sesuatu yang terlalu mudah untuk didapatkan jarang sekali akan dihargai dengan tinggi. Sebaliknya, pria yang punya standar dan berani berkata tidak saat perlu, atau berani mundur saat merasa tidak pantas, akan membuat wanita berpikir dua kali. Itu menunjukkan bahwa ia punya nilai yang dijaga dengan ketat, dan disitulah rasa hormat mulai bersemi. Cinta tanpa rasa hormat tidak akan pernah bertahan lama. Anda mungkin bisa membuat wanita menyukai Anda, namun tanpa adanya rasa respek, ia tidak akan pernah benar-benar menghargai eksistensi Anda. Rasa hormat tidak datang dari seberapa baik Anda melayani dia, melainkan dari seberapa besar Anda menghargai diri Anda sendiri di hadapannya. Banyak pria salah paham dan berpikir semakin mereka bersikap baik tanpa batas, maka wanita akan semakin sayang. Padahal kenyataannya kebaikan tanpa batas justru membuat Anda mudah untuk diremehkan. Pria dengan standar memiliki keunggulan besar, karena ia tidak takut kehilangan sesuatu yang tidak selaras dengan nilai-nilainya. Ini bukan soal menjadi dingin atau manipulatif, melainkan soal kejelasan posisi. Anda tahu kapan harus melangkah maju dan kapan harus berhenti karena sadar bahwa tidak semua hal layak untuk diperjuangkan. Tatkala Anda memiliki kesadaran tersebut, energi Anda akan berubah dari pria yang butuh diterima menjadi pria yang memiliki pilihan. Wanita secara instingtif lebih tertarik pada pria yang memiliki pilihan dibandingkan pria yang hanya pasrah menunggu untuk dipilih. Berhenti berkorban sampai lupa diri karena itu sama sekali tidak keren. Bertanyalah pada diri sendiri apakah Anda sedang berjuang atau sedang menghancurkan diri sendiri, karena martabat Anda dijaga oleh prinsip, bukan oleh pengorbanan yang buta. Tipe pria terakhir yang dianggap paling memikat adalah mereka yang tidak memiliki ketakutan akan kehilangan namun tetap menunjukkan ketulusan yang mendalam. Menurut saya, ini adalah kategori pria yang paling keren bukan hanya di mata wanita namun juga di mata sesama pria. Biasanya orang yang mengaku tulus seringkali dibarengi dengan rasa takut kehilangan yang sangat besar. Namun poin terakhir ini adalah yang paling mahal harganya karena berkaitan dengan kondisi batin, bukan sekadar akting. Pria ini mencintai dengan tulus namun ia tidak menggantungkan seluruh napas hidupnya pada satu orang saja. Ia sangat peduli, namun ia tidak akan kehilangan arah navigasi hidupnya saat orang yang ia cintai berubah sikap. Yang paling utama adalah ia tidak dihantui rasa takut kehilangan, bukan karena ia main-mian, melainkan karena ia sadar sepenuhnya bahwa jika sesuatu memang tidak ditakdirkan untuknya, maka ia tidak perlu memaksakannya. Jujur saja, alasan utama pria menjadi terlalu posesif, terlalu sering berpikir berlebihan, dan mengejar secara agresif adalah karena adanya rasa takut kehilangan tersebut. Saat rasa takut itu muncul,
Segala daya tarik yang tadinya ada akan berubah menjadi tekanan yang menyesakan. Ketulusan yang tadinya indah berubah menjadi kesan butuh yang berlebihan, dan wanita bisa merasakan frekuensi tersebut. Mereka tahu kapan Anda hadir karena benar-benar sayang dan kapan Anda hadir hanya karena takut ditinggal. Pria di kategori ini memiliki keamanan internal atau inner security yang kuat, yang dalam istilah psikologi sering disebut dengan secure attachment. Ia merasa nyaman dengan dirinya sendiri dan tidak butuh orang lain untuk merasa utuh sebagai manusia. Makanya, saat ia mencintai, itu bukan karena ia butuh, melainkan karena ia memilih. Cinta yang lahir dari kebutuhan akan selalu berujung pada tekanan, sedangkan cinta yang lahir dari pilihan akan terasa sangat ringan namun tetap mendalam. Pernahkah Anda merasakan bahwa semakin keras Anda mengejar seseorang, ia justru akan semakin menjauh? Itu terjadi karena energi pengejaran yang didasari rasa takut akan berubah menjadi tekanan bagi orang lain, dan secara alami manusia akan menjauh dari tekanan. Sebaliknya, saat Anda bersikap relaks, tidak memaksakan kehendak, dan tetap memiliki kehidupan yang produktif meskipun tanpa kehadirannya, justru disitulah ia akan mulai berpikir mengapa Anda berbeda dengan pria lainnya. Rasa penasaran itu muncul bukan karena Anda bermain trik tarik ulur, melainkan karena Anda tidak kehilangan jati diri. Banyak pria salah kaprah dengan berpura-pura dingin atau tidak butuh, padahal di dalamnya mereka panik. Hal itu tetap akan terbaca karena wanita tidak hanya mendengar kata-kata Anda, namun merasakan energi Anda. Pria yang benar-benar tidak takut kehilangan adalah pria yang tetap hadir secara tulus tanpa kehilangan kendali atas kemudi dirinya sendiri. Ia bisa mencintai dengan sangat dalam tanpa harus menggenggam terlalu erat sampai mencekik. Ia bisa sangat peduli tanpa harus menjadi sosok pengontrol. Justru karena itulah ia menjadi sosok yang sangat sulit untuk digantikan, karena ia tidak membuat wanita merasa tertekan namun juga tidak merasa diabaikan. Semakin Anda takut kehilangan seseorang, maka semakin besar kemungkinan Anda akan benar-benar kehilangannya. Namun semakin Anda siap untuk. Jika Anda perhatikan dengan saksama dari awal hingga akhir, sebenarnya ada satu benang merah yang menghubungkan kelima tipe pria tersebut. Mereka semua tidak menyibukkan diri untuk mengejar wanita, melainkan sibuk mengonstruksi kualitas diri mereka sendiri. Justru dari fokus internal itulah wanita akan datang mendekat bukan karena diburu, melainkan karena tertarik oleh nilai yang terpancar. Banyak pria melakukan hal yang sebaliknya. Mereka berpikir semakin keras mereka mengejar, maka semakin besar peluang untuk mendapatkan hati wanita. Padahal kenyataannya, semakin agresif Anda mengejar, seringkali semakin besar pula nilai diri yang Anda korbankan. Dan saat nilai itu hilang, yang tersisa hanyalah rasa lelah dan kekecewaan yang mendalam. Saya tidak akan pernah bosan untuk mengingatkan kalian bahwa Anda diperbolehkan untuk menyukai seseorang, diperbolehkan untuk sayang dan berjuang, namun jangan pernah sekali-kali sampai di titik di mana Anda harus mengorbankan kehormatan diri demi orang lain. Karena saat Anda kehilangan jati diri, bahkan jika Anda berhasil mendapatkan wanita tersebut, Anda tidak akan pernah merasakan kebahagiaan yang sejati. Realitanya adalah tidak semua wanita akan tertarik pada Anda, tidak semua jalinan hubungan akan sukses, dan tidak semua perjuangan akan berakhir indah. Dan itu semua sama sekali bukan masalah besar. Karena tujuan hidup Anda bukanlah untuk menjadi pria yang disukai oleh semua orang, melainkan menjadi pria yang memiliki nilai tinggi di mata orang-orang yang tepat. Untuk mencapai level tersebut, Anda tidak perlu bersandiwara menjadi orang lain. Anda hanya perlu bertransformasi menjadi versi diri yang lebih sadar, lebih tangguh, dan lebih utuh. Mulai dari cara Anda melihat diri sendiri, cara kontrol emosi, cara memahami orang lain, menjaga batas, dan cara mencintai tanpa kehilangan arah. Itu semua bukanlah keahlian yang bisa didapatkan secara instan, melainkan sebuah proses panjang yang tidak selalu terasa nyaman. Akan ada fase di mana Anda ditolak, diabaikan, atau merasa tidak cukup baik, namun justru di sanalah karakter Anda sedang ditempa. Pria yang benar-benar keren bukanlah mereka yang selalu sukses dalam urusan asmara, melainkan mereka yang tetap sanggup berdiri tegak bahkan setelah mengalami kekecewaan. Jadi mulai sekarang, berhentilah bertanya bagaimana cara membuat wanita suka pada Anda, dan mulailah bertanya bagaimana cara membangun diri menjadi pria yang layak untuk disukai. Saat Anda sampai di titik tersebut, Anda tidak perlu lagi memburu perhatian atau membuktikan apapun, karena orang yang tepat akan datang secara organik dan mereka yang tidak tepat akan tersaring dengan sendirinya. Semoga apa yang saya sampaikan ini memberikan manfaat bagi perjalanan hidup kalian semua. Pesan penutup untuk ulasan kali ini adalah Anda tidak perlu menjadi pria yang dikejar semua cewek. Cukup jadi pria yang saat hadir membuat wanita yang tepat tidak ingin kehilangan Anda. Semangat untuk para pejuang cinta, tidak ada niat merendahkan gender manapun. Seluruh narasi ini bersifat substansial dan kondisional. Semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk selalu bahagia. Pelukan kini diganti dengan kesabaran,
Aku merindukanmu juga walau hanya sanggup berucap iya. Kita berjauhan namun tetap searah menjaga rasa. Rindu sering datang menyapa dan cinta membuat jiwa melayang. Kita jauh namun tetap menanti momentum waktu. Sampai nanti tanpa gangguan sinyal aku bisa mendekapmu nyata. Kadang responsmu lambat sampai. Aku terpaku memikirkan gelisah namun ujungnya kita tertawa karena rindu memang gemar membumbui drama kehidupan. Kita jauh namun tetap saling menaruh percaya. Walau dunia seolah memisahkan namun hati tidak akan ikut pergi. Kita jauh namun setia menunggu waktu sampai nanti tanpa sinyal aku bisa memegang tanganmu. Kelak saat kita berjumpa, aku tidak akan banyak bicara. Aku hanya ingin berbisik pelan bahwa akhirnya kamu nyata di hadapanku.